Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arif Haji. Kita masih akan melanjutkan tutorial Vue.js. Kali ini kita akan bahas tentang kondisional. Nah, di conditional view ini akan ada dua macam. Yang pertama adalah vShow dan juga yang kedua adalah fake. Untuk perbedaannya masing-masing akan kita bahas di video ini. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman siapkan project yang terakhir. Kita akan pakai project itu, namun kita hapus di bagian app view ya. Jadi yang semula di sini ada komponen, lalu komponen di sini juga ada. Kita hapus dulu karena kita akan buat komponen baru. Selanjutnya kita buat komponen baru. Di sini saya beri nama conditional.view. Sekali lagi, untuk nama komponen ini bebas ya, nanti teman-teman tinggal sesuaikan di app view-nya waktu import. Kita buat template-nya dulu, lalu ada script di sini. Oke, kita buat div lagi. Di sini vShow. Nanti ada lagi vIf seperti ini. Nah, kita akan masuk di vShow dulu ya. Kita buat sebuah parameter. Kita buat variabel di sini. Kita buat vShow. Misalkan seperti ini. Kita buat boolean aja. False. Nah, di sini kita masukkan sebuah label namanya vShow. Belokkan dengan vShow. Lalu buat input lagi. Ini adalah checkbox. Lalu kita binding dengan vModel. Variabelnya vShow. Ya, variabel ini kita binding di sini ya. Oke. Lalu kita simpan dulu. Kita import di sini. Namanya adalah conditional. Kita save teman-teman. Nah, ini tampilannya ini. Nah, rencananya kita mau buat div lagi di sini. Kita kasih teks saja ya. Div ini akan tampil jika nilai dari vShow adalah true seperti ini. Kita save. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kalau tampil terus, ini harusnya kalau vShow-nya false, ini harusnya tidak tampil teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu dikasih direktif di sini, namanya adalah vShow seperti ini. Nah, nilainya di sini adalah boolean ya, boolean tipenya. Saya kasih di atasnya aja. Nilai dari vShow harus boolean. Apapun kondisinya dia harus boolean. Teman-teman sebagai n atau apapun, yang jelas resultnya terakhir itu harus boolean. Entah itu true, entah itu false. Masukkan di sini vShow. Nah, dia hilang teman-teman. Ini kita on kan, dia akan tampil. Nah, seperti ini conditional. Jadi kalau ini true, ya akan tampil. Kalau begini false, dia akan hilang. Kita coba di sini masukkan biar kelihatan ya. vShow.
Nah, false ya, kita set ke true. True, kalau false dia hilang, kalau true dia tampil. Nah, Visio ini sebenarnya dia hanya bermain display non aja teman-teman. Jadi kita bisa inspect di sini. Ini ya, kita false coba. Ya, dia displaynya non. Jadi elemen ini tuh masih ada, di elemen ini tetap ada elemen ini, hanya saja dia displaynya non. Jadi kalau di true dia displaynya bukan non lagi. Jadi default akan muncul seperti ini. Kalau kita set false, dia menambahkan display non. Seperti itu. Oke. Ada lagi, namanya itu adalah VIF. Nah, kalau VIF ini hampir sama seperti Visio, tapi dia tidak pakai display non. Dari elemen itu benar-benar hilang dari DOM. Kita coba aja ya. Ini kita copy saja. Buat VIF misalkan nilainya 0. Kita akan sedikit buat berbeda. Tampilkan dengan VIF. Ini kita buat teks saja. VIF. Nah, ini ada. Ini juga sama, ini juga VIF. Jadi VIF itu sama, tetap ya, nilainya harus tetap boolean di sini ya. Hanya saja ini adalah VIF. Di sini juga ada VIF. Lalu di sini kita buat VIF. Oke, ini secara sudah sama ya. Yang atas ini show, saya hide dulu. Lalu yang bawah ini VIF. Oke. Nah, di sini kan nilainya number ya. Jadi bukan, kalau begini langsung boolean, kita perlu mengolah number ini. If number sama dengan 1 misalkan. Nah, nanti kita save. Ini kita ganti 1. Nah, ini perlu agak perlu cek di perdatanya teman-teman. Nah, dia akan tampil. Bentar, kita kasih margin biar sedikit ya, tadi yang Visio ya, yang VIF. Oke, ini kita buat number, tipe number biar enak. Jadi kalau dia 1 dia akan muncul. Oh salah, ini masih. Nah seperti ini. VIF adalah 1. Nah, kalau 0 atau selain 1 dia akan hilang. Nah seperti ini. Oke. Jadi di sini kondisinya tuh bisa banyak. Teman usah pakai N atau OR. Operator-operator logika di sini masuk semua. Seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau di sini tadi, kalau kita set false kan dia masih ada nih displaynya non, walaupun di sini nggak tampil. Jadi di sini displaynya non. Kalau kita visionya true baru dia tampil. Kalau visionya false dia akan menjadi display not. Dia hanya menambahkan CSS saja. Nah, kalau di VIF ini dia benar-benar hilang teman-teman. Dia benar-benar hilang. Jadi kalau kita tampilkan dia baru nambah. Ini. Kalau kita
hilang kan, dia benar-benar hilang. Jadi kalau ini kan hilang, jika cuma main display non seperti ini, bukan, tapi dia benar-benar hilang, benar-benar dihilangkan dari HTML kita, dari DOM. Nah, kalau ini ada, kalau ini hilang. Nah, ini berguna kalau nanti teman-teman mau load komponen. Kalau jika komponennya itu perlu benar-benar di render ulang, teman-teman bisa pakai VIF. Kalau komponennya tidak mau di render ulang, hanya sekedar show head aja, teman-teman bisa pakai Visio seperti itu. Nah, VIF kalau Visio kan sudah cukup nih, ada di sini aja Visio seperti itu. Kalau di VIF ada lagi namanya VElse. Jadi kita buat sini namanya adalah VElse. Jadi kalau VIF dia akan menambahkan ini, selain satu dia akan menambahkan ini. Yang akan tampil jika nilai VIF tidak terpenuhi. Kita save. Nah, dia akan tampil karena tidak terpenuhi. Jika terpenuhi kan dia pakai satu nih. Nah, ini pun juga akan di-render ulang, teman-teman. Lihat ya, ini kan satu nih. Kita coba buat ke selain satu. Nah, dia langsung berubah, jadi bukan di show head pakai CSS display non seperti itu, enggak, jadi benar-benar hilang elemennya ini. Nah, seperti itu. Oke, ada if, ada else. Tentu saja ada else if. Nah, ada juga namanya else if. Kita sisipkan di sini. Misalkan 5 atau 2 aja, biar beda. Kita save. Kita inspect dulu ya, teman-teman. Ini ya, kita coba tambahkan satu. Nah, lalu oh iya, masih kurang. Maaf, kita tambahkan dulu di sini else if seperti ini. Jadi kalau ini menjadi sebuah pilihan ya antara tiga ini, kalau terpenuhi dia akan masuk VIF langsung, kalau else if terpenuhi dia masuk ini, lalu kalau selain dua ini tidak terpenuhi dia otomatis masuk yang VElse. Kita save. Nah, ini adalah 2, lalu adalah 1. Nah, sekarang kita rubah VIF ini menjadi sebuah nilai, teman-teman. Jadi semacam grid biar kelihatan bedanya. Jika VIF ini kurang dari misalkan 5, kita buat skala 10 aja. Grid kamu C misalkan. VElse if VIF-nya ini lebih besar 5 dan VIF ini kurang dari 8, ini dia aja ya, kita buat 4 rank. Lalu ini kurang dari 8, berarti gridnya itu C. Grid kamu C misalkan. Lalu ada lagi, tambahkan satu lagi, 8 sampai 9. B. Nah. Selamat, kamu dapat grid A.
seperti ini. Jadi kalau VIF-nya itu kurang dari 5, dia akan dapat grade C, harusnya menampilkan grade D. Lalu di atas 5 sampai kurang dari 8 dia menampilkan C, di atas 8 dan kurang dari 10 dia menampilkan B, dan di atas itu, jadi atasnya 9, 10 ke atas itu akan dapat nilai. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Ya, nilainya 0. Kenapa? Karena dia nilainya itu 0, makanya dapat grade D. Lalu kita coba masih 1, 2, 3, 4 dia masih D. Kita coba 5. Nah, 5 dia masuk C. Dia masuk VLSIF yang pertama. 5, 6 dia masih C, 7 dia masih C. Kita akan masuk ke 8. 8 harusnya masuk sini ya. 8 dia berubah B. Lalu 9 dia masih B, 10 dia A. Nah, selain itu kan dia dapat A, jadi 10 ke atas dia otomatis dapat A. Nah, itu gunanya VIF dan VLSIF. Kalau VISO nggak bisa, VISO hanya satu gini aja, tidak ada kondisi yang lain. Kalau kita perlu pakai kondisi yang lain, kita bisa pakai VIF seperti ini. Tapi kalau pakai VIF, elemennya itu akan dirender ulang. Nah, kalau dirender ulang nanti efeknya kemana? Efeknya ke life cycle. Life cycle-nya juga akan dirender ulang. Life cycle ini apa? Nanti kita pelajari di video terpisah. Seperti itu. Ini bisa kita lihat ya elemennya ya. Kita rubah jadi ini ini berubah, elemennya ini berubah. Jadi bukan menambahkan CSS ya seperti ini, enggak. Bukan menambahkan display none seperti ini, enggak. Jadi walaupun false dia tetap ada namanya, tapi displaynya none. Kita pakai VISO. Tapi kalau VIF ya hilang. Seperti itu untuk kondisional. Jadi ada dua, teman-teman bisa pakai VISO atau bisa pakai VIF. Kita tambahkan lagi. Jika false, hanya akan elemen tetap ada, hanya akan ditambah display none. Nah, seperti ini. Jika false, elemen akan di remove dari DOM, yang berarti jika true semua akan di render ulang, termasuk life cycle. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi jika false, elemennya ini tetap ada jika pakai VISO ya. Hanya saja ditambah CSS display none. Seperti itu. Di false. Ntar saya truekan dulu. Ya, display none seperti ini. Oke. Nah, kalau ini kita tambah satu VIF lagi aja ya biar kelihatan. VIF apa lagi ya gunanya? Jadi ini pakai kalau saya pakai VLs misalnya. Ini saya komen aja ya. Ya, kita save. Jadi kalau nilainya kita tambahkan satu lagi. Jadi kalau nilainya di atas 10 itu akan hilang, nggak tampil apa-apa gitu teman-teman rencananya. Seperti ini. Kita copy.
Jadi kita nggak pakai VS, kita hanya ingin membuktikan bahwa komponen ini, elemen ini hilang. Jadi kita lihat hilangnya nanti kalau di atas bisa dengan aja. Hilangnya nanti kalau di atas 10. Jadi ini D, kita ya lihat ya di speknya, kita tambahkan, berubah jadi C, berubah jadi B, si B, lalu ini A. Oke, kalau ini saya tambah 1 harusnya hilang. Nah, dia hilang. Ya, dia hilang teman-teman. Seperti itu. Jadi jika false, elemen akan di-remove dari DOM, hilang, benar-benar hilang seperti ini ya. Yang berarti jika true, semua akan di-render ulang, dia akan mereload komponen itu, diulangi mulai dari life cycle-nya. Nah, bedanya itu aja. Jadi teman-teman bisa pakai Visio atau VIF, tapi tolong diperhatikan ada beberapa perbedaan. Kalau teman-teman hanya ingin meng-hide saja, teman-teman bisa pakai Visio seperti ini. Tapi kalau teman-teman perlu merender ulang sebuah komponen, teman-teman bisa pakai VIF. Seperti itu. Oke, dapat dipahami ya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk materi kondisional. Setelah ini kita akan masuk ke perulangan. Kita bahas setelah video ini. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.